Di video sebelumnya kita menjelajahi negara Brunei Darussalam. Kita masuk lewat border Sungai Tujuh Miri. Kita udah selesai urusan bea cukai di imigrasi Malaysia. Sungai Tujuh ya, bareng Om Muas. Lalu kita singgah di markas Veteran Motorcycle Club dan keliling bareng Om Muas serta ketemu rider-rider Brunei. Sekarang kita akan menuju ke Sabah. Dan nanti di sini gue terjebak badai Filipina selama 3 hari 2 malam. Di Sabah ini juga gue dapat titel solo ride Indonesia pertama yang nggak bisa masuk motornya ke Tip of Borneo. Seberat apa tantangan perjalanan di Sabah? Di Sabah ini juga kita akan keluar Malaysia lewat Tawau agar 360 Borneo kita sah dan kita turun lewat Kalimantan Utara. Nah sobat Beautiful Weekends, inilah lawas Malaysia ya. Setelah kita udah urus-urusan semuanya tadi, kita mau menuju ke Sabah. Dan ini kayaknya masih Sarawak. Kita mau menuju ke Sabah. Nanti kita akan cop paspor lagi di sana ya, di perbatasan lawas antara Sarawak dan Sabah ini. Padahal ini satu negara, jadi kita harus cop paspor di sana antara Sarawak dan Sabah. Di sini kita dipilihin jalur sama Om Muas untuk menyeberangi sungai ya, biar agak beda sedikit lah. Jadi kita motong sedikit biar agak lebih cepat. Sobat Beautiful Weekends, sekarang kita udah sampai di Merapok. Tempat terakhir kita cop paspor ya. Ini gue berterima kasih banyak sama Om Muas. Beliaulah yang bersedia menghandle gue, sabar dengan gue ya selama gue di Brunei Darussalam. Gue dijemput di border, diantar di sini. Gue berterima kasih banyak. Setelah gue meninggalkan Om Muas, gue langsung menuju ke border Merapok ya, antara negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah. Di sini border yang paling mudah ya menurut gue, karena kita tinggal kasih paspor dan cop antar jendela aja. Jadi jendela antar Sarawak dan Sabah, dan kita udah bisa masuk ke negara bagian Sabah Malaysia. Karena proses yang agak ribetnya tadi tuh di Labu Brunei dan di Mengkalap Sarawak Malaysia. Sahabat Beautiful Weekends, akhirnya kita sampai di Sabah Malaysia ya. Welcome to Sabah Malaysia. Nah, kita akan menuju ke kota Kinabalu dari sini ya. Dari border Sindomin Merapok tadi kita menuju ke arah kota Kinabalu ya. Sekarang kita OTW dulu. Di negara bagian Sabah ini highway lagi dibangun ya, jadi jalannya lagi dibenerin. Wajar lah, karena memang untuk menjadi baik itu kita harus berdarah-darah dulu ya, macam jalan highway ini. Ya semoga nantinya jalan ini menjadi lebih baik ya, karena memang prosesnya itu cukup panjang pasti untuk membangun highway yang panjang ya, sepanjang negara bagian Sarawak itu. Tapi mungkin di negara bagian Sabah nggak sepanjang itu sih. Welcome to kota Kinabalu ya. Wow, akhirnya kita udah sampai di kota Kinabalu alias KK ya, bahasa orang sini nyebutnya begitu. Kita mau jalan pelan-pelan sambil cari penginapan lah ya. Kita akan menelusuri kota Kinabalu ini yang ada di pinggir pantai ya, di Sabah ini, Malaysia tentunya. Tetap stay bersama gue Angga Day dan PTT Lubricants dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Nah sobat PTT Lubricants, kita di KK ini ketemu Om Nobi ya. Kita minum dulu di Ma'ruf Cafe. Di kota Kinabalu ini malamnya gue diajak jalan sama Om Nobi ya. Jadi gue ditunjukin spot-spot besok yang harus gue kunjungin. Wih luar biasa ya, kita dibonceng nih, jadi boncengers nih. Nah sobat Beautiful Weekends, kita sampai di Satay Jawi. Nah sini tuh dilarang merokok ya, kecuali kalian di depan nggak apa-apa. Beda sama Brunei saklek. Kalau di sini di depan ada yang apa? Kita cek dulu menunya. 90 tuh. Nah, jadi PKM declare damai dengan 89. 89. Nah, 89 ya. Dengan kerajaan Malaysia. Oke. Lepas itu baru declare. Nah, Ya. untuk kemerdekaan Sabah ini tahun 63.
Dengan Sarawak sama? Sama. Tanggalnya pun sama? Tidak sama. Tanggal lain. Oh. Sabah 16 September. 16 Join September. Malaysia. Merdeka 31 Ogos. Oh. Merdeka dari British. 2 minggu lepas itu baru join Malaysia. Di sini gue banyak tanya ya sama Om Nobi tentang merdekanya negara bagian Sarawak dan Sabah nih, karena memang beliau ini menurut gue orang yang kompeten ya. Jadi gue banyak tahu tentang masalah di masa lalu ya, tapi kan itu udah masa lalu lah ya. Kita sekarang ingin tahu sejarahnya. Kebetulan pas ketemu Om Nobi nih, nah nanti mungkin sekapan-kapan gue upload videonya karena ini pembicaranya panjang banget ya. Nah sobat Lubricants, kita lagi di sini ya, ketemu om motor dari Lahadatu. Om rider dari Lahadatu ini kebetulan dari Pulau Labuan ya. Kayaknya mungkin abis bike week. Tadinya tuh gue mau ke Labuan, cuma karena waktunya nggak sempet, jadi kita kapan-kapan lah ke Pulau Labuan itu. Setelah perkenalan ini nanti gue mampir ke Lahadatu, tempat om-om yang baik ini nih. Inilah kota Inilah Kinabalu Kota action, Kota Kinabalu. dengan Om Bar dan Om Nobi. Kita di sini stay. Mudah-mudahan riding aman lah, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cuma payah cari minyak aku. Itulah 97. 97 aja. Oh. Di Sabah ini lebih susah cari minyak ya, tapi nanti setelah Kota Kinabalu itu kayaknya kita bisa isi 95. Cuma nggak harga subsidi nih. Nah ini gue butuh informasi, soalnya beberapa kali gue isi bisa, cuma nggak di pom pemerintah tentunya ya, di pom swasta yang kecil gitu tuh. Sobat PT Lubricants, sekarang kita ada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ya. Nah itulah bendera Kota Kinabalu. Nah itu bersandingan dengan bendera Malaysia ya. Kalau bendera Sarawak beda ya, ada kuningnya. Sekarang kita akan lihat ya berapa total trip kita dari Jakarta itu sekitar 2765 km ya untuk sampai Kota Kinabalu, Sabah ini. Dan untuk trip kita itu 274 kilo dari Brunei Darussalam, dan kita belum ganti oli sampai di Kota Kinabalu. Nah, kita akan dengerin suara engine-nya. Nah, ini masih enak ya suara engine-nya ya. Nah, sobat Betul Lubricants, inilah 0 km Kota Kinabalu ya. Kita nak foto dulu di sini. Nah, kita nak foto dulu di sini. Nah sobat PT Lubricants, pagi ini PTT Challenger Superbike udah sampai di kota Sabah ya. Wih, luar biasa. Sekitar 2700 km lebih PTT Challenger Superbike sampai di sini. Nah, inilah dia. Untuk overall mesin masih enak. Nah, semuanya masih oke. Kita akan explore kota Sabah dan melanjutkan ke tempat selanjutnya ya, dari 0 km Kota Kinabalu. Setelah kita sampai 0 km Sabang, 0 km Roten, 0 km Sape, ini PTT Challenger Superbike sampai di 0 km Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Dari sini kita akan menuju ke kantor PTT Lubricants Sabah ya, yang ada di Kota Kinabalu. Kita akan sowan ke sana dan juga kita akan ganti oli. Tapi sebelum itu kita berhenti dulu di pinggir pantai yang cantik di jalanan Kota Kinabalu. Inilah Laut Sabah ya. Nah, kita akan naikin drone ke atas. Kita akan tengok macam mana Laut Sabah tuh, dan kita akan lihat ini nih, masjidnya. Yuk, kita tinggalkan pantai Kinabalu ini. Yuk, kita akan menuju ke kantor PTT Lubricants Sabah ya, di Malaysia ini ya. Yuk, kita menuju ke sana. Akhirnya gue sampai di kantor PTT Lubricants Sabah ya. Dan di sini gue ketemu teman-teman dari PTT Lubricants Sabah serta podcast juga nih. Dan di Sabah ini kita akan ganti oli. Mungkin untuk video podcast dan ganti olinya kita akan tayangin di video yang lain kali ya. Sekarang kita fokus perjalanannya dulu nih. PTT Lubricants, selesailah perjumpaan kita dengan PTT Sabah ya. Kita dari PTT Lubricants Indonesia. Sekarang kita akan kembali ke KK lagi, ke kotanya, pusatnya ya. Kita akan istirahat di sana dan rest. Besok kita akan menuju ke Kuda. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Om Nobi,
Jumpa Thank lagi. you, Om. Jumpa lagi ya. Oke. Makasih banyak ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses dalam perjalanan. Amin. Banyakkan doa. Amin. Yang penting misi tercapai. Amin ya Allah. Amin. Makasih apapun, banyak. Selamat datang ke Kota Kinabalu. Besok teruskan perjalanan ke Tips of Borneo. Ya. Kemudian ke Kundasang. Ambil background Siap. Gunung Kinabalu. Terima kasih, Om. Semoga kita bisa kita bisa jumpa lagi ya, Om. Insyaallah. Amin. Sobat Titi Lupkens, hari ini Kota Kinabalu diguyur hujan ya. Tapi bentar lagi kita mau cabut meninggalkan Kota Kinabalu. Nah, untuk total trip kita sekitar 2.800-an lah ya. Kemarin habis kita ganti oli itu dari Jakarta tuh 2.800-an. Kita akan prepare meninggalkan Kota Kinabalu dari menuju ke Kudat. Mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap untuk suara mesin masih enak lah ya karena habis ganti oli. Selamat datang di Kota Belut. Nah, inilah dia Kota Belut ya. Nah, kalau mau isi SPBU bisa di sini. Welcome to Kota Belut, Sabah, Malaysia. Cuma nggak tahu di Kota Belut ini ada 97 atau enggak ya. Tuh anjing di sini, hati-hati anjing. Pak nyebrang. Tadi udah berapa aja yang lihat gua anjing itu mati ya. Nah, sobat Titi, inilah simpang Kota Merunduk. Sana kotanya, sini kita ke Tip of Borneo, Kota Kudat. Kudat ya, Kudat. Nah, kalau saya ke kiri itu kita ke Kudat. Kita akan menuju ke Kudat lah dari sini. Sobat Titi Lupkens, ini Tugu Tip of Borneo sekitar 16 kilo lagi ya. Yuk, kita menuju ke sana. Inilah simpang Mengayau. Nah, dekat sini lah ya. Wih, tanjakannya coy. Buset. Lubricants, inilah jalan Marang menuju ke simpang Mengayau ya. Di ujung itu adalah Tip of Borneo ya, atau kepala atau jambulnya Pulau Borneo Kalimantan lah. Jadi inilah simpang Mengayau. Kita sampai di sini. Tapi hari ini habis hujan besar ya. Jadi gua tetap menuju ke sana dan minta izin untuk masuk foto pakai motor. Tapi sayang banget peraturan baru nggak dibolehin foto ya, karena gua nggak tahu kenapa, katanya dari Kementerian Pelancongan kebijakannya. Gua di situ udah memohon banget gimana caranya biar gua bisa hanya sekedar foto pakai motor aja, dan tetap nggak bisa. Jadi gua nggak naik ke atas dulu dan berharap besok boleh masuk. Gua cari penginapan sebelum badainya datang nih. Sekarang kita stay dulu di bilik ini ya. Gua tuh pernah punya pengalaman buruk ya sama awan kayak gini ya. Jadi ceritanya waktu itu sekitar 2019 kalau nggak salah. Nah, gua mancing di Kepulauan Seribu. Nah, itu nginap satu malam. Pas siangnya mau balik, awan ini datang. Sebelum awan ini datang, anginnya lebih kencang dari ini ya. Begitu awan ini lewat di atas, ombak berubah jadi gede, jadi badai. Terus perahu kita mesinnya mati, terombang-ambing di laut dan nabrak karang 2 kilo lah di sana. Kami lagi itu 7 orang kalau nggak salah. Perahunya tenggelam. Itu berenang kami dengan ombak besar yang kayak gini ya. Mungkin lebih besar. Waktu itu ombaknya sekitar 2 meter lah. Berenang dari situ ke sini. Terus warga pada lari-lari nolongin ya. Nah bener,
datang ke badainya, coba gede banget ini. Bubuknya getar-getar, lampunya mati, listriknya mati coy. Jam 3 pagi sekarang, buset. Mungkin sekitar review badai ini ya. Ini mungkin adalah badai dari Filipina yang menewaskan 2 orang. Ini topan rangsa mungkin ya. Lari ke sini atau bisa ke arah Vietnam. Tapi ini topan itu hari Senin dan sekarang kemarin nyampe sini hari Selasa. Jadi gue stay, dan hari ini hari Rabu. Cukup besar ya, badai ini cukup besar. Bukannya gue nggak berani keluar, tapi danger. Karena gue mau ke tip of Borneo itu kemungkinan nggak akan bisa. Karena badai ini cukup besar ya. Jadi gue terpaksa, kalau ini nggak reda, gue terpaksa stay 1 malam lagi di sini ya, di Kudat ya, di dekat tip of Borneo ini. Nah, kira-kira begitulah sobat Little Weekends. Gue semalam tidur di situ dan mau terbang coy. Yang semalam ya. Sebenarnya yang lebih gue takutin di badai ini adalah pohon yang tumbang ya, karena tempat tidur gue ini langsung menghadap ke pohon-pohon besar, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap. Tapi badai ini berlangsung cukup lama ya, sampai tengah hari kalau nggak salah, dari pagi itu. Hari ini di Kudat ya, tadi bus badai. Sore ini mendingan kita akan keluar sebentar. Total trip kita dari Jakarta adalah 3035 kilo, dan trip kita sampai di Kudat dari kota Kinabalu itu adalah 174 kilo. Kita akan reset tripnya. Nah, kita udah reset tripnya ya. Kita akan keluar sebentar sebelum badai lagi ya, dan kita akan menuju ke tip of Borneo ya. Di hari kedua gua di Simpang Mengayau Kudat ini, gua beranikan diri untuk minta izin lagi agar motor gua ini bisa masuk dan berfoto di dalam Tugu Tip of Borneo ya. Tapi apalah daya, gua yang udah solo ride 3000 kilo ini dari Jakarta ke sini tetap nggak dikasih masuk karena aturan Kementerian Pelancongan ya. Nah, sobat Little Weekends, motor tuh nggak boleh masuk ya ke sana. Untuk foto pun nggak boleh. Jadi kita parkir motor di sini lah. Mau gimana lagi kan? Kita naik tangga itu, jadi kita nggak boleh masuk. Rider, gua denger dari warga sekitar, rider banyak banget ngeluh ke mereka, katanya motor tuh nggak boleh masuk ya, ke dalam. Ya, jadi mereka pada parkir yang udah jauh-jauh datang ke sini tuh mereka nggak bisa masuk, ya itu ya. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian wajib terima ya kalau misalnya kalian nggak bisa foto sama motor kalian, kayak gitu aja sih. Nah, sobat Little sudah sampai di Tip of Borneo ya. Akhirnya di sini PTT Challenger Superbike sudah sampai di Tip of Borneo ya. Wow, luar biasa. Ini adalah ujung atau jambulnya Kalimantan, Pulau Borneo. Dan gua nggak pernah sangka gue bisa sampai di Kudat ini. Dan sebenarnya ujung yang asli itu adalah yang batu itu ya. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa lihat batu yang paling ujungnya itu. Luar biasa, kita sampai di Kudat ini walaupun motor kita nggak boleh masuk ya. Nah, sobat Little Weekends, kita ada parkir di sini ya. Ini kita mau meninggalkan Tip of Borneo, jadi karena gerbang itu nggak dibuka, ya udah kita foto nggak bisa pakai motor ya. Padahal di sini tuh kalau kita mau foto, ini nampak macam rest area atau terminal, percuma kan? Ya udah, jadinya kita foto tanpa motor ya. Tapi ya udahlah, yang penting motor gua di Indonesia bisa foto di 0 km Sabang, di Rote, di Sape ya, itu udah cukup. Maksudku taruhlah sini tulisan satu besar ya kan, untuk menandakan di sini Tip of Borneo. Nggak apa-apa, nggak usah ke dalam motor kalau emang nggak boleh. Kalau nggak, kasihlah itu gerbang tuh bayar untuk motor, setengah jam kah 1 jam untuk foto di dalam, tak masalah. Akhirnya sore ini badai datang lagi ya. Jadi gua terpaksa harus stay lagi di Kudat, sambil besok di hari ketiga gue di Kudat gue mau mohon lagi untuk foto di dalam ya, karena kita kesini tuh biaya nggak murah, waktunya lama, jaraknya jauh, dan juga taruhannya nyawa pastinya. Sayang banget kalau kita nggak bisa foto pakai motor, makanya gue usaha dulu dengan cara yang baik tentunya. Ya, sudah 3 hari 2 malam gue di Kudat, di dekat Tip of Borneo, dan tetap tidak dapat izin masuk ya. Akhirnya sekarang pagi ini gue memutuskan untuk meninggalkan Kudat nih. Tapi sebelum gue meninggalkan Kudat, gue sempetin lagi sekali lagi ke sini ya, pagi-pagi buta.
tapi nggak ada orang yang jaga sama sekali ya sampai jam 8 kalau nggak salah. Nah, harusnya sebenarnya ini kan udah buka ya, jam 8 tuh harusnya udah ada orang, tapi belum ada orang di sini. Nah, sebenarnya gerbang ini pun bisa dibuka ya, tapi gua nggak mau karena gua datang baik-baik dan harus minta izin baik-baik. Kalau nggak dikasih ya udah gua pulang karena ini bukan negara kita ya, ini negara orang. Nah, kenapa sebenarnya gue minta masuk ke dalam? Karena banyak banget orang-orang yang udah masuk dan berfoto dengan motornya di sini ya. Dan kalau sebelumnya memang nggak boleh masuk itu karena ada renovate atau renovasi. Nah, sekarang ini udah nggak ada renovasi. Jadi kabarnya simpang siur kenapa kita nggak boleh masuk ke sini. Dan gue denger setelah gue pulang ini beberapa minggunya orang udah boleh masuk ya. Jadi ada kebijakan bayar sekitar 5 ringgit. Nah, itulah yang gue usulkan sebelum gue pergi dari sini. Bersyukurlah nanti teman-teman yang masuk atau yang udah pernah masuk ya, karena di balik itu ada orang-orang yang memohon untuk masuk ya, karena rider Eropa pun kemarin kata warga dari Eropa ya, beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, mereka pun nggak bisa masuk dan itu pastinya sedih. Nah, sebenarnya Tugu 0 km Sabang itu juga ada yang jaga ya, tapi karena kita lihat plat dari jauh kita tuh boleh masuk. Dan sekali lagi alasan gua terus memohon adalah ini menurut gua objek wisata ya, bukan Istana Sultan atau markas intelijen dan militer. Sama seperti tugu-tugu lainnya yang ada di Indonesia seperti Tugu Katulistiwa Pontianak ataupun Tugu 0 km Sabang dan Tugu Merauke. Dan juga sudah banyak rider yang masuk ke sini tentunya. Jadi itulah sebab gua punya titel baru, salah satu solo ride Indonesia pertama yang terdokumentasi motornya tidak bisa masuk Tugu Tip of Borneo. Nah, Sobat Detail Lubricants, sekarang kita menuju ke Kudat ya, kotanya ya. Kita mau ke sana. Kira-kira beginilah daerah kota Kudat yang belum kotanya. Nah, Sobat Detail Lubricants, inilah kota Kudat ya. Kita akhirnya sampai di sini, tapi kita hanya singgah saja. Yuk kita keliling sedikit. Setelah pagi ini kita sarapan di kota Kudat, kita akan kembali lagi ke arah Simpang Merunduk yang kemarin kita lewatin ya. Jadi kita harus balik ke sana untuk menuju ke arah Kundasang. Tapi kita akan melewati jalan Marak-Parak yang akan melewati kota Merunduk ya, menuju ke Kundasang. Sobat Detail Lubricants, inilah Simpang 3 Merunduk. Nah, kalau ke sana kita kemarin dari sana ya. Dari kota Kinabalu. Nah, sekarang kita ke arah sini ke kota Merunduk untuk masuk menuju ke Kundasang. Biar kita melewati jalan yang berbeda. Sobat Detail Lubricants, welcome to kota Merunduk. Nah, ini jalanannya udah mulai bagus ya. Kalau tadi kecil, bagus sih tapi kecil, 2 jalur kayak gini, satu ini dibagi 2 ya. Masih 106 kilo lagi lah Kundasang dari sini ya. Depan itu adalah persimpangan 3 menuju Marak-Parak ya, itu ke arah kota Kinabalu. Nah, kita akan masuk ke jalan Marak-Parak. Yuk, kita cus ke sana. Di sepanjang perjalanan 360 Borneo ini, dari Indonesia, Malaysia, Brunei, sampai finish di Pontianak, disinilah jalanan yang menurut gua paling ekstrim ya. Karena apa? Gua harus sampai pakai gigi 1 manteng untuk nanjak ke atas, dan itu cukup panjang banget ya. Jadi wajib hati-hati kalau lewat Marak-Parak. Nggak disarankan jalan malam karena menurut gua disinilah yang paling ekstrim tanjakannya yang gua lewatin, termasuk tikungannya ya, karena tikungannya itu nanjak turun juga. Sobat Detail Lubricants, jalan Marak-Parak itu tembusnya di sini ya, ke arah Kundasang. Nah, jadi kita ke kanan. Nah, kalau ke arah mana tuh? Lahadatu tuh ke sana lah ya, Sandakan. Nah, kita ke kanan dulu karena kita mau naik ke arah Kundasang. Detail Lubricants, untuk jalur tanjakan di daerah Ranau ke Kundasang tuh mungkin kayak puncak Bogor lah ya. Jadi masih kejangkau tuh, lihat tuh. Wih, cantiknya ya tuh. Gunung Kinabalu ya. Tuh, gila, Cok. Cantik, cantik.
Keren coy, dan inilah keindahan view Gunung Kinabalu ya. Kita nggak nyangka sampai di sini nih, Angga Day bareng PTT Challenger Superbike, PTT Lubricants Indonesia bisa sampai di Kundasang. Cantik banget view-nya. Ini bener-bener kalian harus kesini sih someday, karena memang view gunung ini tuh berbeda dengan gunung yang ada di Indonesia ya. Ini nih kayaknya batu yang menjulang tinggi, tapi gunung sih. Ini Gunung Kinabalu nih. Wow, luar biasa cantiknya. goodbye, kita akan ke tempat selanjutnya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants dari Kundasang, Sabah, Malaysia. Sekarang kita istirahat dulu di Kundasang ya. Nah, di sini tuh dinginnya waktu gua datang mirip kayak puncak Bogor lah. Jadi kita besok akan melanjutkan perjalanan ke arah Sandakan. Tapi kita akan ke Tongot nih. Tongot adalah heartnya Sabah. Nah, sobat PTT Lubricants, pagi ini kita di Kundasang ya. Nah, hari ini agak mendung. Untung gua kemarin sempat take sedikit gambar. Ini mendung banget sih. Nah, untuk total trip kita dari Jakarta itu 3.299 kilo, dan untuk total trip kita dari Kudat ke Kundasang 264 kilo. Kita akan reset tripnya. Oke. Nah, untuk suara mesin, sekarang kita akan prepare ke arah Tongot dan Sandakan ya. Goodbye Kundasang ya. Kita habis main drone tadi. Nah, itu awan yang melingkar itu kalau di atas badai. Ya, gue tahu-tahu aja dari pendaki lah. Nah, dari bawah nampak cantik, dari atas wassalam. Nah, untung kita kemarin udah ambil gambar, jadi aman. Nah, rehat sejenak dulu lah. View kayak gini ya. Sahabat PTT Lubricants, inilah belokan ke arah Tongot ya. Jadi masuk sekitar 50 kilo ke dalam, nanti kita balik lagi ke sini 50 kilo lagi. Jadi 100 kilo kita ke Tongot ya. Dari bundaran ini ya, pulang pergi. Ayolah, kita cus. Nanti kita ke arah Sandakan, mudah-mudahan nggak kemalaman ya. Sekarang jam 11. Sobat PTT Lubricants, inilah Tongot, Heart of Sabah ya. Ini adalah titik tengah Sabah ya, di tengah-tengahnya. Jadi PTT Challenger Superbike udah sampai di sini. Wow, luar biasa. Akhirnya motor kita bisa foto di Tongot ya, tengah-tengahnya Sabah nih, Heart of Sabah. Untuk kesini tuh sekitar 50 kilo dari jalan utama, dan dari Kundasang tadi sekitar 170 atau 160 kilo kalau gua nggak salah. Nah, di sini tuh gua cuma nemuin satu pom bensin kecil ya. Kalian hati-hati kalau mau kesini. Ini bisa rekomendasi buat teman-teman yang ke Sabah nih. Tapi lumayan jauh lah antara Kundasang dan Sandakan ya, masuk ke dalam. Nah, daripada tip of Borneo kemarin nggak ada tempat buat foto di parkiran, motor nggak boleh masuk, kayak mendingan naik pesawat aja nggak sih, ke situ lebih murah sama hotel. Nah, kalau di sini kita bisa foto nih, ini rekomendasi lah, ini mengobati gua yang nggak bisa foto di tip of Borneo. Seenggaknya gua udah ke tengah-tengah pulau, ke tengah-tengahnya Sabah nih. Inilah cara kita membalas kita nggak bisa masuk ke tip of Borneo ya, balas dengan elegan. Jadi kita bisa foto motor kita di Tongot nih. Jadi ini adalah salah satu tempat
yang rekomen untuk anak-anak motor di sini ya, di Tongot ini, karena ini monumen yang ada di tengah-tengah Sabah ini, jadi Heart of Sabah nih. Dan gua dapat informasi tempat ini dari Om Yardi. Dan kalau kata sepuh-sepuh Borneo, gua adalah salah satu solo ride Indonesia pertama yang kesini ya, yang nyampe ke Tongot ini ya, karena memang lumayan effort untuk kesini tuh 50 kilo sekali jalan, pulang pergi 100 nih. Goodbye Tongot. Kita akan meninggalkan Tongot. Semoga kita bisa kesini lagi. Kita akan menuju ke Sandakan ya, sekitar 177 kilo. Bye. Tengok sikit-sikit. Macam mana jalan ke Sabah? Wah, banyak lubang. Tak macam Sarawak lah. Jalan Sarawak. Iya. Tadi gue lihat tempat isi bahan bakar yang kecil ya. Jadi hati-hati ya. Pokoknya gue wanti-wanti. Mungkin akan lebih mahal, ada di pinggir jalan tadi. Sobat Beauty Lubricants, kita kembali lagi ke bundaran ini ya. Yuk kita ke arah kanan, ke Sandakan. Ketika gue masuk ke Sabah untuk bahan bakar di kota Kinabalu tuh masih ada ya RON 97. Jadi kita masih bisa isi yang non subsidi. Tapi setelah kita melewati kota Kinabalu ke arah Kudat sampai Tawau, hati-hati karena susah RON 97. Untuk pengalaman gue kemarin, gue pakai RON 95 di POM swasta. Dan itu bisa, tapi harganya non subsidi tentunya. Kalau di Sarawak, Oktan 95 itu sama sekali nggak bisa ya. Gue nggak tahu peraturannya sekarang berubah atau enggak. Tapi mudah-mudahan di Sarawak juga sama. Karena di Sarawak tuh kita benar-benar harus cari yang RON-nya 97. Mungkin karena di Sabah ini nggak seramai Sarawak, jadi kita bisa pakai yang 95 tapi harganya nggak subsidi ya. Karena untuk subsidi itu kita harus menunjukkan IC Malaysia. Antara Sandakan, Lahadatu dan Tawau ya. Kita mau ke arah Sandakan hari ini. Nah, karena kita nginep sana. Kita besok ke arah sana ya. Arah Lahadatu, Tawau. Jalanannya luar biasa. Nah, kita kalau nggak ke Tongot kita irit 100 kilo tadi. Cuma kalau nggak ke Tongot nanggung ya. Ada yang kurang aja. Nah, yuk kita cus 45 kilo masuk ke dalam. Besok kita keluar lewat sini lagi ya. Sandakan. Nah, lurus ya. Lubricants, welcome to Sandakan ya. Wow, itu patung orang utan. Karena di sini ada orang utan ya. Nah, jadi kita bisa tengok orang utan dekat situ. Nah, inilah Sandakan. Inilah kota Sandakan ya, yaitu salah satu kota yang memiliki rumah perlindungan untuk orang utan ya kalau nggak salah. Jadi memang di sini adalah tempatnya. Kalau kalian mau lihat orang utan di Sabah nih, pas banget nih. Sekarang kita udah ada di sini. Kita menikmati sore dulu ya di kota Sandakan ini. PTT Challenger Superbike akhirnya sampai di kota Sandakan, Sabah, Malaysia. Sobat PTT Lubricants, saatnya kita meninggalkan kota Sandakan ya. Goodbye kota Sandakan, semoga kita bisa kesini lagi ya. Saatnya kita menuju ke penginapan. Nah inilah bilik tempat gue stay. Untung di ujung ada WNA ya, satu orang. Kalau sendirian lumayan coy. Saatnya kita rehat. Baru pertama gua stay di tempat bilik yang banyak banyak tempat tidur ya. Nah kita sekarang sarapan dulu ya, sambil memikirkan strategi ke arah Tawau, karena Tawau itu tempat kita keluar nanti dari Malaysia ke Indonesia ya. Nah kita sarapan di penginapan ini, enak banget penginapannya ya. Sobat PTT Lubricants, pagi ini kita ada di Sandakan, dekat Sandakan lah ya, dekat kotanya. Nah kita akan menuju ke arah Tawau. Untuk total trip kita dari Jakarta adalah 3.694 kilo ya. Nah, 3.694 kilo. Dan untuk total trip kita dari Kundasang kemarin 394 kilo ya. Kita akan reset trip hari ini, trip kita berapa. Sebenarnya ini mungkin 294 kilo karena kita masuk Tongot, jadi nambah 100 kilo pulang pergi. Oke, untuk suara mesin kita masih enak, masih jos ya. Nah, kita akan menuju ke arah Tawau hari ini. Nah, nggak tahu kita akan melipir lagi nggak. Nah, tetap stay bersama gue Anggade dan PTT Lubricants dari Sandakan, Sabah, Malaysia di sesi solo riding pusing 360 Borneo 3 negara. Sobat PTT Lubricants, inilah persimpangan dari Tongot ke Kundasang ke belakang ya, ke Tawau.
Nah, jadi kita belok ke kiri. Kemarin kita dari sana masuk, sekarang kita belok ke kiri. Yuk kita ke arah Tawau. Sobat Retail Lubricants, inilah Lahadatu ya. Kalau lurus tuh ke Tawau. Nah, kita coba dulu ke Lahadatu nih. Retail Lubricants, kita ketemu om-om di Lahadatu ya. Jadi kemarin tuh dia habis dari Labuan, Pulau Labuan. Rencana tuh gue kemarin mau ke Labuan juga lewat Menumbo, Pelabuhan Menumbo. Lubricants, sekarang kita di Lahadatu nih, di bandar ya Om ya? Ya. Di pusat kota bareng Om Nat. Kita lagi ngopi dulu ya. Kita kena portal lagi di Lahadatu ya. Jadi kita disuruh stay 1 malam di Lahadatu sama kita. Aduh, ngerepotin nih Om. Tapi nggak apa-apa lah, kita silaturahmi sama saudara-saudara di Lahadatu, saudara-saudara riders Lahadatu ya, yang kita temuin, kita jumpa di KK, Kota Kinabalu. Nah, sobat. Ayo makan. Yuk makan. Nasi Sumandak. Ini namanya apa Om? Nasi Sumandak. Nasi Sumandak. Sobat Retail Lubricants, kita lagi di markas Pilot jenazah di Lahadatu, Sabah. Nggak main-main nih kita di sini sama om-om nih. Kita nak makan dulu nasi Sumanda. Nasi Sumanda. Wow, luar biasa. Ini beras merah ini. Bukan beras merah kan? Beras kampung. Beras kampung. Nah, ini kita. Aku makan sambal tuhau. Macam rasa kalau di Indo malah sangit. Nah, inilah dia. Tapi sedap. Kita makan dulu nih sambal tuhau. Ini kalau kalian tak biasa makan nih, bah, aku tak tahu lah. Sedap. Kuat banget rasanya. Kuat banget. Ya kalian bayangin aja walang sangit itulah. Ini macam mana aku laundry diantar nih? Om, ini macam mana mobil Om? Ya, kan naik kendaraan jenazah. Oh ya Allah. Tapi ada kejadian yang Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi di Indo kan banyak cerita. 2000 kali sudah ditangkap, 1 kali pun Nggak ada. Beda. perasaan saja. Oh iya sih. Benar sih. Kami sudah biasa. Oh. Pergi mancing pun guna Kendaraan ini. Nah, ada lagi satu van. Oh. Tapi sini tak pakai sirine kau? Pakai apa? Sirine apa? Sirine macam ambulan tuh tak ada. Oh enggak. Loh, dilarang. Tapi yang khusus rumah Bisa, sakit punya. cuma Warnanya. warnanya mau yang kuning. Oh. Ya enggak bisa yang warna merah. Kalau Biru enggak boleh. biru enggak boleh. Biru sama merah tidak bisa. Tapi Hanya polisi. Itu khusus polisi sama rumah sakit. tapi aku tengok beberapa ambulan ada sirine bunyi-bunyi itu. Iya, Itu itu dia langgar arahan, langgar peraturan. Kalau ikut betul-betul tidak bisa. Tapi kalau misalnya di lampu merah, Nah, kita nak terobos bawa orang sakit, orang mati tidak bisa. orang mati tadi harus tunggu. Sebab sudah mati. Oh iya, jadi di Malaysia ini kalau misal bawa jenazah, Ah, kita nggak boleh iya. hidupin sirine Betul. ataupun buru-buru ya. Iya. Macam mobil bawa penumpang biasa. Iya. Oh. Karena kan sudah mati juga. Iya. Mau diapa lagi? Iya sih. buru-buru. Malam harinya gue diajak keliling kota Lahadatu ya sama om-om rider pencari pahala di Lahadatu ini. Wow, luar biasa. Dan kita makan lalu istirahat di kota Lahadatu sebelum kita besok menuju ke Sempurna dan Tawau. Kita bagi 2 aja untuk part video kita di Sabah ya, karena untuk keluar lewat Tawau itu prosesnya cukup ribet dan panjang. Nanti sekalian gue jelasin gimana cara gue keluar lewat Tawau, karena lewat Tawau tuh ada beberapa cara untuk keluar menuju ke Indonesia. Tetap stay bersama gue Angga Day dan PT Lubricants. Kita jumpa di episode selanjutnya. Kita akan menuju ke Indonesia, ke Sebatik Nunukan dan Kalimantan Utara, lalu ke arah Pontianak.